Selamat pagi Abang dan Kakak, perkenalkan nama saya teman Pilpres 1000 dan menunjukkan 041 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana dan pengolahan hadis mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan meminimalkan kerugian baik dari segi korban jiwa, kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi. Bencana dapat berupa uh, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi, maupun bencana non alam seperti kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Jadi kita langsung saja ke pengolahan, di mana kita bisa ke pulau kita terlebih dahulu, di mana saya sudah mengambil data di Pulau Palu, lalu kita lakukan spasial rectangle di sini, dilakukan rectangle dari sini ke sini. Lalu kita kayak gini, maka silakan keluar ini dan kita download datanya yang ASGTV dan ini. Kita download, lalu kita ke RBI, login dulu, sudah successful, lalu kita bisa ke beranda dulu, lalu kita ke untuk data, cari RNBI, data RB per wilayah yang ini, lalu kita tekan saja yang Pulau Palu. Ini adalah data Palu yang bisa kita kecilin dulu. Ini adalah data Palunya tadi. Kita download saja yang untuk 50K Kota Palu zip. Lalu setelah kita unduh, kita bisa ke harddisk, dimana saya juga sudah mengolahnya. Akan saya jelaskan secara ulang. Pertama itu kita add dulu data itkabu. Dan data itkabunya add saja. Bukan hasilnya di sini. Hasilnya di sini seperti ini. Lalu kita masukin yang tadi yang datifnya tadi, datif yang sudah kita download tadi, yang ini masukkan, maka akan muncul ini. Lalu kita klik kanan, kita kembali to layer, akan muncul hasilnya ini. Lalu setelah itu kita bisa ke itkabu, kita open attribute-nya, open attribute, baru kita ke select by attribute-nya, baru kita ke kabupaten sama dengan kita get unique value-nya, kita cari kota Palu, lalu kita apply saja. Kita apply,
Lalu setelah kita apply itu bisa kita ke sini, ke ekspor data, kita save jadi file SAP. Di sini itu sudah kita save file SAP di sini, save seperti ini. Lalu save saja seperti ini. Lalu kemunculannya seperti ini. Lalu kita bisa lakukan klik ke processing, ke sini klik masukin yang palu dan ini masukin yang data itkabu. Lalu yang ini itu kita save. Lalu tadi itu ada kesalahan, kalau kita kerja processing ulang, kita klik, kita masukin yang data palu tadi dan data itkabu, kita save seperti ini, yang ada ini, yang ini clip 1. Oke. Sepertinya saya salah memakai tips, seharusnya kita itu buka tips yang di sini. Mau buka klip yang di sini. Nah, yang ini saya salah. Yang palu, masukin yang itkabu. Dan di sini kita centang ini, kita namain dia itu itkabu. Kita namain dia itu klip 1. Lalu kita oke kan. Kita akan muncul hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, klip seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa kembali ke Art Toolbox, ke data manajemen. Cari data manajemennya, ini data manajemen di sana. Ini data manajemen tools, kita ke project and transformation, kita ke raster, kita ke project and check raster. Masukin yang tadi, yang klip 1 tadi. Ini kita simpan dalam bentuk project raster tadi ini, seperti ini. Lalu jangan lupa kita masukin yang ini ke APG 1984. Lalu kita oke kan saja. Akan muncul hasilnya seperti ini.
Bukan hasilnya seperti ini pada rasternya. Pada rasternya akan muncul seperti ini. Kemudian itu kita bisa ke art toolbox lagi, kita ke ready analysis. Ini kita bisa ke slope. Slope ini kita input yang project raster. Ini kita buat jadi slope. Ini inputnya ini kita buat percentage. Lalu kita oke kan saja, maka akan muncul hasilnya itu seperti ini. Slope tadi akan muncul seperti ini. Akan ada nilainya seperti ini, yang nilai untuk slope-nya. Lalu kita ke spatial analysis lagi, baru kita ke reclassify. Ini kita masukin nilai slope-nya. Ini baru kita ke classify, ubah jadi 5 nilai. Sini itu kita ganti jadi 2, sini 5, sini 15, sini 40. Lalu kita oke kan saja. Jangan lupa kita reverse kolomnya dan kita simpan dalam bentuk reclass slope seperti ini. Reclass slope kita save dalam bentuk seperti ini. Kita save, kita oke kan saja. Akan muncul hasilnya. Lalu kita ke ready analysis lagi, cari yang hillshade. Masukin yang nilai project raster. Ini kita set dalam bentuk hillshade. Ini azimuthnya dan ini sudah pas, kita oke kan saja, maka akan muncul hasilnya itu seperti ini. Hillshade ini di sini, hillshade di sini. Ini hillshade-nya. Lalu kita ke spatial analysis. Kita ke reclassify lagi, kita masukin nilai hillshade ke classify. Ini tuh kita buat itu bentuknya itu kelasnya itu 3. Ini ada 50, 6, 100 dan 190. Sama seperti tadi, ini itu kita reverse lagi. Lalu kita save dalam bentuk kita save. Itu kita save dalam bentuk reclass
seperti ini, request classify request classify field. Oke kan, pengunculannya seperti ini. Lalu kita buka katalog, new, ke save file, kita buat sini itu, kita buat sesuai garis pantai, kita ke sini garis pantai, sini garis pantai, lalu ke polyline, ini bagiannya 94, lalu kita klik OK. Oke, lalu bisa kita ke zoom layar dulu ke sini. Nah, baru ini kita aktifkan garis pantai ini, kita editor, start editing, yang garis kita cari yang garis pantai ini, kita aktifkan yang ini, yang kita aktifkan dulu di sini. Kita baru kita aktifkan yang ini, yang dari sini. Seperti biasa kita bisa membuat seperti ini. Tekan 2 kali saja. Nah, setelah itu kita ke toolbox lagi, ke analysis tool yang ini, mungkin kita bisa stop and save edit, dan kita stop editing. Misalkan seperti ini, kita masukin input feature yaitu garis pantai, lalu kita masukin nilainya satu persatu, dan di mana ada 500 ditambah 1000 ditambah 1500 ditambah 3000 ditambah 50.000. Di sini bisa kita save, dalam save itu jadi buffer clip. Seperti ini ada ini. Di sini kita bisa buat buffer. Di sini ada buffer seperti yang ini. Ini adalah buffer di sini. Lalu yang defaultnya ini kita bisa ke meter. Kita oke kan saja. Pertemuan suasana seperti ini. Dan kita bisa ke geoprocessing, kita ke clip, masukin yang nilai buffernya tadi. Buffer ini kita masukin yang ini adalah nilai palu. Lalu kita save itu. Jadi seperti ini, ada buffer clip ini. Buffer clip.
buffer clip. Kemudian ini kita set itu adalah meters. Kita okekan saja. Kita akan dapat hasilnya seperti ini. Lalu jika yang nilainya ini ada 1, kita bisa ke ini, ke klik kanan, kita ke sini, kita ke simbologi, kita ke kategori nanti. Jika ke ini value, jika ini 1, kita tekan aja yang add value ini, lalu kita oke saja. Oke, lalu kita kembali ke art toolbox, kita cari yang conversion tools, dan cari to raster, kita cari yang polygon raster, masukin yang buffer underscore yang ini, buffer underscore clip tadi. Ini itu kita ganti jadi distance, itu kita ganti jadi itu kita ganti jadi buffer clip lagi seperti ini, buffer underscore clip. Cell center, titik tidak ada perubahan. Lalu kita okekan, nanti kita okekan, maka akan kita centangin saja seperti ini buffer clipnya. Lalu kita masukin data sungai yang ini, sungai LN ini, cari data, kita masukin data sungai ini, cari yang sungai MPRS SU, sungai ini, sungai LN ini ya, maksud saya kita masukin seperti ini ya, kita masukin seperti ini. Lalu kita bisa ke katalog lagi, katalog, dan ke new, ke save file. Ini kita cari seperti ini, ada sungai ini, kita polyline, kita jangan lupa pakai 9884, dan kita okekan, maka akan muncul hasilnya. Baru akan muncul yang untuk yang ini, baru kita bisa ini yang editor, start editing, kita ke sungai yang ini, oke kan, baru nanti bisa kita zoom dulu seperti ini lagi, kita lakukan yang kayak seperti tadi, yang press tadi, yang ini kita buat yang untuk titik-titiknya ini, kita bisa lihat saya sudah membuatnya itu dengan warna biru-biru ini. Ini adalah hasil saya yang sudah saya buat, ini titik-titik yang biru-biru. Lalu kita klik save edit dan juga stop editing. Nah, sudah jadi sungai. Lalu kita ke multiple buffer ya. Kita ke art toolbox lagi, baru ke multiple ring buffer lagi, lalu masukin yang sungai, lalu masukin yang sungai buff ini, yang ini sungai multiple ring buffer seperti ini. Kita masukin nilainya, itu ada kita lihat nilainya di sini ada 100 tambah 200
ditambah 300 ditambah 500 ditambah 50.000. Lalu kita buat meter, lalu kita oke kan, maka akan muncul di sini. Lalu kita kembali lakukan ke processing, kita klik lagi, masukin yang sungai buffnya ini, lalu kita masukin yang ini, itu adalah palu. Lalu kita lakukan, kita buat sini itu adalah sungai clip seperti ini. Sungai clip, kita terus hasilnya seperti ini. Kita sungai clip ini, itu jangan lupa kita buat ke meter. Lalu kita aktifkan saja, muncul hasilnya seperti ini. Jika masih muncul satu, bisa kita properties lagi, kita simbologi, kita add all value nya, baru kita oke kan. Lalu kita ke art toolbox lagi, ke polygon to raster lagi. Di sini ini kan ada conversion tools, kita ke polygon to raster lagi, masukin nilai sungai clip ini, kita ganti ke distance, kita set seperti yang ini. Dan itu menjadi sungai raster. Sungai raster oke kan, oke saja. Baru setelah itu kita bisa aktifkan sungai raster yang sudah kita buat tadi sini. Lalu kita ke art toolbox lagi, kita ke reclassify, kita masukin sungai raster tadi, sungai raster yang ini. Lalu kita ke ini, tidak ada yang kita ganti, kita reverse saja dan kita ganti jadi reclass sungai seperti data yang ini reclass sungai. Reclass sungai. Ini kita oke kan saja, oke kan. Lalu muncul hasilnya di sini dari reclass sungai tadi. Ini kita kembali ke art toolbox, kita ke reclassify, kita ke buffer clip tadi, buffer clip ini. Lalu kita reverse ini, reverse, kita balikin nilainya, lalu kita simpan
menjadi request buffer ini request buffer lalu kita okekan saja. Lalu kita masuk ke sini ke raster kalkulator, kita kali-kalikan, dimana itu rumusnya itu ada request buffer dikali 30 ditambah request sungai dikali 15, dan di sini itu ada ditambah maksud saya itu dikali request hill di kali 30 ditambah request slope dikali 25. Simpan itu dalam bentuk ini, namanya itu raster. Sini dalam raster seperti ini. Lalu untuk raster seperti ini. Lalu kita ke reclassify lagi, ke reclassify tahap akhirnya kita masukkan nilai raster. Ini tunggu saat kita balik kita ke classify, kita buat nilainya jadi 5 saja. Kita oke kan, lanjut. Kita buat nilai jadi 5 ke klasifikasi, kita ubah jadi peta. Lalu kita oke kan, maka akan muncul hasilnya itu seperti ini, petanya seperti ini. Akan muncul hasilnya itu seperti ini. Di sini tuh, jadi untuk keterangannya itu ada, kemarin itu sudah diberitahu keterangan itu ada maksud saya itu saya sudah selesai untuk pengolahannya, mana hasilnya akan seperti ini, hasil mitigasi bencananya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah dengan mengolah materi mitigasi bencana ini, saya mengetahui cara untuk melakukan banyak sekali teknik seperti tadi ada di ARC Toolbox-nya, itu ada banyak sekali seperti di 3D Analysis, di Spatial Analysis, di Conversion, dan di Data Management Tools. Saya mengetahui kegunaan dari masing-masing tools di situ, dan saran yang bisa saya sampaikan adalah semoga praktikum
semakin ranjau, semakin baik ke depannya, dan sukses untuk Abang dan Kakak Einstein yang juga sudah sabar dan baik dalam mengajari praktikannya. Terima kasih.